Halo guys, bersama Aksara Gadget di sini. Buat kamu para gamer kiri hore yang mau laptop gaming dengan harga terjangkau tapi punya performa yang sangar. Nah, di video kali ini Aksara Gadget bakal ngasih rekomendasi laptop gaming di bawah 10 juta dengan performa terbaik buat gaming. Di video-video sebelumnya kita udah bahas laptop klasik di harga 5-8 juta yang bisa sekalian buat main game tipis-tipis. Nah, di video kali ini kita bakal khusus ngebahas laptop gaming dengan harga terjangkau yaitu 9-9,99 juta. Di budget segini kamu udah bisa dapetin laptop dengan prosesor Intel generasi ke-12, AMD Ryzen 7000 series, dan RTX 3050. Dengan spek segini sih kamu pastinya udah bisa ngejalanin laptop ini buat main game, editing, bahkan rendering 3D dengan lancar. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Rekomendasi pertama kita awali dari brand Lenovo dengan Lenovo IdeaPad Gaming 3. Laptop ini ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 5 5500H dengan clock speednya di 3,3 GHz up to 4,2 GHz dengan 4 core 8 thread, TDP di 45 watt, dan L3 cache-nya di 8 MB. Untuk discrete GPU, laptop ini menggunakan Nvidia GeForce RTX 2050 yang kapasitas VRAM-nya 4 GB GDDR6 dengan TDP di 45 watt. Untuk RAM, kita dikasih 8 GB DDR4 3200 MHz single channel yang pastinya ada satu slot SODIMM tambahan untuk upgrade ke dual channel. Storage-nya yaitu 512 GB NVMe PCIe Gen 4x4 dengan kecepatan read di 3400-an Mbps dan write di 1200-an Mbps. Laptop ini juga dilengkapi dengan satu slot M.2 tambahan. Masuk ke segi desain, untuk sebuah laptop gaming, seri IdeaPad Gaming 3 ini punya desain yang kalem dengan dominan warna hitam yang nggak punya banyak ornamen. Jadi dia punya kesan simple dan minimalis. Materialnya menggunakan polikarbonat dengan bobot di 2,25 kg dan ketebalan 2,42 cm. Dari segi keyboard, dia udah menggunakan layout full size dengan numpad di sebelah kanannya. Juga udah dilengkapi dengan backlit keyboard berwarna putih. Untuk layarnya berukuran 15,6 inch beresolusi Full HD dengan panel IPS, refresh rate di 144 Hz, color gamut di angka 63% sRGB, serta permukaannya yang udah anti glare. Untuk cooling system di laptop ini menggunakan 2 kipas dan 2 heat pipe dengan exhaust di bagian kanan dan belakang laptop. Baterainya di 45 watt dengan charger 135 watt. Buat kemampuan editing, laptop ini udah mampu merender video Full HD dan 4K di Adobe Premiere Pro dengan lancar tentunya. Untuk kemampuan gaming, laptop ini pastinya udah mantap buat main game kompetitif ataupun main game AAA dengan FPS yang stabil dan lancar tanpa adanya drop FPS di laptop ini. Nah, walaupun Lenovo IdeaPad Gaming 3 ini merupakan laptop gaming murah dari Lenovo, tapi untuk pembeliannya kita udah dapat garansi Accidental Damage Protection khas dari Lenovo yang mengcover kerusakan yang tidak tercakup oleh garansi normal. Garansi ini menanggung kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan pengguna seperti terkena tumpahan air, terjatuh, LCD retak, dan lain sebagainya. Yang mana ini kita bisa klaim ulang berkali-kali. Untuk port yang disediakan di bagian kiri dan kanan laptop juga udah pas buat kebutuhan kamu. Rekomendasi yang kedua yaitu MSI GF63 Thin 12 UCX. Seri laptop gaming dari MSI ini udah populer banget dari dulu hingga sekarang. MSI GF63 Thin sendiri punya banyak SKU yang harganya bervariasi bergantung pada prosesor dan GPU yang digunakan. Nah, pada rekomendasi kali ini, buat harga di bawah 10 juta, Aksara Gadget ngasih rekomendasi dari 2 SKU yang berbeda. Yang pertama menggunakan Intel Core i5 12450H dengan clock speed di 2,0 GHz up to 4,4 GHz dengan 8 core 12 thread, TDP di 45 watt, dan L3 cache-nya di 12 MB. SKU pertama ini dibekali dengan GPU dari Nvidia GeForce RTX 2050 dengan VRAM 4 GB GDDR6 dan TDP di 45 watt. SKU yang kedua menggunakan Intel Core i5 11400H dengan clock speed di 2,7 GHz up to 4,5 GHz dengan 6 core dan 12 thread, TDP di 45 watt, dan L3 cache-nya di 12 MB. SKU kedua ini dibekali dengan GPU dari Nvidia GeForce RTX 3050 dengan VRAM 4 GB GDDR6 dan TDP di 80 watt.
Teman-teman bisa milih antara dua SKU tadi, mau SKU yang pertama dengan performa CPU yang lebih kencang untuk pengalaman bermain game yang lebih mantap, atau SKU yang kedua yang punya GPU lebih kencang untuk grafis yang lebih mantap. Nah, selain CPU dan GPU, spesifikasi dari kedua SKU ini sama dengan RAM 8GB DDR4 3200 MHz single channel dengan satu slot SODIMM tambahan untuk upgrade ke dual channel. Storage-nya di 512GB, SSD NVMe PCIe Gen 4x4 dengan satu slot SATA tambahan untuk upgrade storage-nya dengan hard disk atau SSD SATA. Untuk layar berukuran 15,6 inch beresolusi Full HD dengan panel IPS level. Refresh rate-nya ada di 144 Hz serta color game mode ada di 65% sRGB. Desain dan material dari MSI GF63 ini juga sama di semua SKU dengan logo naga merah di cover depan laptopnya dan material menggunakan kombinasi aluminium dan polikarbonat. Bobotnya sendiri ada di 1,86 kg dengan ketebalan 2,17 cm. Keyboardnya menggunakan backlit berwarna merah. Untuk cooling system di laptop ini menggunakan satu kipas dan 3 heat pipe dengan exhaust di bagian kiri dan belakang laptop. Untuk baterai, kita dikasih kapasitas 52,4 Wh dengan chargernya di 120 watt. Untuk portnya juga udah lengkap dengan mic in dan audio out yang dipisah. Rekomendasi selanjutnya masih dari brand MSI dengan seri yang berbeda, yakni MSI Bravo 15 B7ED dengan konfigurasi full AMD. Laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 7535HS dengan clock speed 3,3 GHz up to 4,7 GHz dengan 6 core 12 thread, TDP di 35 Watt dan L3 case-nya di 16 MB. Untuk discrete GPU menggunakan AMD Radeon RX 6550M dengan VRAM 4 GB GDDR6 dan TDP di 80 Watt. Kalau dibandingin sama GPU dari Nvidia, RX 6550M performanya udah melebihi RTX 2050 tapi sedikit di bawah RTX 3050. Untuk RAM-nya udah DDR5 dengan kapasitas 8GB 4800 MHz single channel. Tentunya masih ada satu slot SODIMM untuk upgrade RAM-nya ke dual channel. Storage-nya kita dikasih 512GB NVMe PCIe Gen 4x4 dan masih ada slot M.2 buat upgrade storage-nya. Cuman terhalang oleh penyangga body dan nggak ada bracket buat masang. Jadi kalau mau upgrade storage-nya bisa, tapi harus sedikit diakalin dan saran kami kalau mau upgrade langsung aja ke service center atau tokonya. Laptop ini menggunakan material polikarbonat dengan bobot 2,25 kg dan ketebalan 2,49 cm. Untuk desain dari laptop ini menurut kami merupakan yang paling keren di kelas harganya. Dengan bentuk dan lekukan yang modern ditambah dengan logo Thunderbird khas MSI Bravo di bagian cover depan laptop yang membuat penampilan laptop ini semakin modern dan tentunya ada kesan futuristik di laptop ini. Masuk ke bagian layar yang berukuran 15,6 inch beresolusi Full HD dengan refresh rate 144 Hz yang udah mensupport AMD FreeSync. Panel yang digunakan yaitu IPS level dengan 63% sRGB dan permukaan yang udah anti glare. Untuk bagian keyboard udah menggunakan layout full size dengan backlit berwarna biru. Nah, uniknya pada tombol WASD dan tombol power dibuat transparan, jadi menambah kesan gaming di laptop satu ini. Untuk baterainya memiliki kapasitas 53,5 Wh dengan charger 180 Watt. Buat performa editing dan rendering di laptop ini pastinya udah pas buat kamu yang lagi mau belajar editing video buat konten ataupun rendering 3D. Buat gaming nggak usah diragukan lagi lah ya soal performanya yang udah bisa melibas game-game berat dengan lancar, apalagi kalau RAM-nya udah di-upgrade ke dual channel. Untuk cooling system di laptop ini menggunakan 2 kipas dan 3 heat pipe dengan 1 exhaust di kiri dan 2 exhaust di belakang laptop. Untuk port juga udah sesuai sama kebutuhan dan dilengkapi dengan USB-C 3.2 yang mendukung display output dengan protokol DisplayPort. Rekomendasi laptop gaming di bawah 10 juta kita tutup dengan laptop paling best value dari brand lokal Indonesia, yaitu Axio Pongo 725.
Laptop ini bisa dibilang best value karena udah menggunakan prosesor Intel Core i7 12650H dengan clock speed 2,3 GHz up to 4,7 GHz dengan 10 core dan 16 thread, TDP di 45 watt serta L3 cache-nya di 24 MB. Nah, prosesor i7 ini punya performa yang konsisten buat kamu pakai main game dan juga editing. Jadi pastinya nyaman buat dipakai ngegame dan editing di laptop ini dengan durasi pemakaian yang cukup panjang. Axio Pongo 725 dibekali dengan discrete GPU dari Nvidia GeForce RTX 2050 dengan VRAM 4GB GDDR6 dan TDP di 45 watt. Untuk RAM-nya udah langsung 16GB DDR4 3200 MHz dual channel. Jadi nggak perlu pusing lagi deh buat upgrade RAM-nya ke dual channel lagi. Untuk storage-nya 512GB SSD NVMe PCIe Gen 4x4 yang kecepatan rate-nya udah paling kencang di antara laptop lain di kelasnya, yaitu up to 7000 Mbps dan tentunya ada slot M.2 tambahan buat upgrade storage-nya. Nah, dengan performa segini udah bisa ngejalanin game-game berat sesuai kebutuhan yang kamu mau, baik itu game kompetitif ataupun game AAA. Kemampuan editing dan rendering di laptop ini juga nggak bisa diremehin, yang pastinya udah bisa merender video ataupun 3D dengan lancar di kelasnya. Untuk mendukung performa laptop yang tinggi, cooling sistemnya udah menggunakan 2 kipas dan 4 heat pipe dengan exhaust di bagian kiri, kanan, dan 2 ke belakang laptop. Untuk desain, laptop ini tampil dengan warna hitam dan aksen keren di bagian exhaust yang dibuat zigzag, jadi kelihatan niat untuk buat laptop gaming satu ini. Ditambah dengan logo Pongo berwarna merah di cover depan khas dari Axio Pongo. Material yang digunakan yaitu polikarbonat dengan bobot laptop yaitu sekitar 2 kg dengan ketebalan di 2,27 cm. Dari segi layar berukuran 15,6 inch, beresolusi Full HD dengan refresh rate 144 Hz dan panel yang digunakan yaitu IPS dengan color game mode di 65% sRGB. Lanjut ke bagian keyboard, udah make layout full size dengan backlit RGB satu zona yang bisa diatur melalui software bawaannya. Untuk baterainya berkapasitas 54 Wh dengan charger 120 watt. Nah, garansi yang diberikan Axio di laptop ini juga udah 3 tahun, nggak lagi 1 tahun kayak laptop-laptop sebelumnya. Sehingga untuk kenyamanan garansi dan after sales-nya udah lebih terjamin dari sebelumnya. Untuk portnya tersebar di bagian kanan, kiri, dan belakang laptop. Port yang disediakan juga udah lengkap banget, ditambah dengan mini display port 1.4. Oke guys, itu tadi rekomendasi laptop gaming under 10 juta atau 9 sampai 9,99 juta versi Aksara Gadget. Semua laptop gaming tadi punya performa yang sangat baik buat kelas laptop gaming budget. Desainnya juga udah keren-keren dan minimalis, cocok buat kamu para gamer kere-hore yang mau laptop gaming kenceng di bawah 10 juta. Nah, laptop-laptop tadi punya kelebihan masing-masing, jadi pastiin kamu milih sesuai kebutuhan ya. Untuk link pembelian silahkan cek di deskripsi, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video dari Aksara Gadget. Jangan lupa like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.